Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Hahaha. Halo semua, masih dengan Nana di sini yang akan membacakan cerita-cerita horor atau email berhantu dari kiriman teman-teman semua yang sudah dikirimkan melalui podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Dan seperti biasa, hari ini hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 pukul 1:14 dini hari. Ya, seperti kalian tahu ya, kalau aku itu suka banget ngebacain cerita horor itu lewat tengah malam. Karena selain aku menghindari kebisingan di luar, kebisingan kendaraan dan kebisingan tetangga yang mulutnya lagi ngegibah. Selain itu juga aku suka banget untuk lebih fokus membacakan ceritanya di lewat tengah malam supaya horornya itu dapet gitu deh. Dan sebelumnya aku tuh mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah kirim pesan di DM, ya, yang sudah mensupport saya dan podcast kisah horor agar lebih kreatif lagi. Terima kasih banyak ya teman-teman, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah perhatian dengan saya. Perhatian. Tahu aja kalau gue nggak punya pacar. Udah perhatiin aku masalah kesehatanku, batuk itu ya, yang kalian mesti dengar di setiap episode aku pasti batuk. Yaitu batuk itu karena efek ini ya. Aku tuh suka banget ya minum teh kemasan botol, teh pucuk itu ya. Sehari tuh bisa 3-4 botol lah gitu ya. Dan itu membuat aku batuk-batuk karena kebanyakan minum teh tapi kurang minum air putih kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ada lagi yang nge-DM. Karena gimana sih caranya ajarin biar bisa ketawa ala kuntilanak. Kalian tahu, itu aku tuh belajar itu tuh khusus belajar sama Mbak Dini ya, sama Mbak Kuntil selama 1 bulan untuk kursus ketawa kayak gitu, supaya lebih dapet gitu loh horornya. Apaan coba? Masa aku mau bikin tutorial di YouTube, channel YouTubeku, cara cara ketawa kuntilanak gimana gitu. Anda lucu, gengs. Oke, udah deh, gak usah terlalu banyak bacot lagi. Kita langsung aja bacakan ceritanya. Dan ini udah ada 3 cerita, ada 3 email yang aku bacakan. Dan langsung aja kita ke cerita pertama. Dan cerita pertama ini datang dari email. Halo podcast kisah horor, nama aku Dwi. Cerita ini terjadi saat aku sedang bermain dengan teman-temanku. Lebih tepatnya saat kami mengejar layang-layang yang putus. Dulu saat kecil dan di saat musim bermain layang-layang, kami selalu bermain bersama. Dan kami lebih suka mengejar layang-layang yang putus dibandingkan memainkan layang-layang milik kami sendiri. Dan kejadian itu masih kuingat sampai sekarang. Saat itu aku dan 3 orang temanku, yaitu Didi, Yogi, dan Heru, berkumpul di jalan belakang sekolah. Seperti biasanya, kami masing-masing sudah membawa peralatan yang akan digunakan untuk mengejar layang-layang. Bambu panjang dan benang gelasan. Saat itu sekitar pukul 6 sore dan kami sedang beristirahat di bawah
pohon rindang di pinggir jalan belakang sekolah. Tiba-tiba temanku si Didi memanggil Yogi dan berkata, "Gi, coba kau panjat dinding sekolah. Tadi ada layangan yang masuk ke situ." Yogi memang paling ahli dalam soal memanjat di antara kami. Dan di saat itu juga, dia langsung memanjat dinding pagar sekolah. Setelah sampai di atas dinding pagar, lalu dia segera turun ke dalam dan mencari layangan yang dibilang si Didi tadi. Tapi bukannya layangan putus yang dilihatnya, melainkan sosok aneh yang dipenuhi bulu lebat dengan mata merah yang sedang menatap dia dengan tatapan marah. Langsung saja dia terkejut dan berteriak. Kami pun terkejut mendengar teriakannya dan langsung berlari untuk menghampirinya. Kami berusaha saling membantu untuk memanjat dinding pagar sekolah untuk bisa masuk ke belakang sekolah. Ke belakang gedung sekolah dan segera menolong Yogi. Tapi ada yang aneh dengan si Didi. Dia tidak mau masuk ke dalam sekolah dan hanya menunggu di luar pagar. Saat itu aku dan Heru tidak berpikir yang aneh-aneh, sehingga kami segera masuk ke dalam dan mencari Yogi yang berteriak tadi. Sesampainya kami di dalam sekolah, aku dan Heru cukup merasa aneh melihat si Yogi, seperti orang yang ketakutan, menangis di sudut tembok dinding. Setelah itu kami menanyakan apa yang terjadi, tapi si Yogi tidak mau menjawab. Akhirnya kami membantunya keluar dari area belakang sekolah dan membawanya pulang ke rumah. Saat itu Yogi tetap tidak mau menceritakan kejadian apa yang dialaminya, sehingga dia menjadi seperti itu. Hari pun berlalu. 3 hari setelah kejadian itu, barulah Didi bercerita bahwa saat kami sedang duduk di bawah pohon di belakang sekolah, dia melihat ada sosok makhluk dengan mata merah yang mengintip dari balik dinding pagar sekolah. Saat itu dia mengira itu adalah penjaga sekolah, sehingga dia menyuruh si Yogi untuk melihat ke dalam dengan menggunakan alasan bahwa ada layangan putus yang masuk ke dalam sekolah. Saat itu si Didi ingin mengisengi si Yogi karena penjaga sekolah itu terkenal galak. Dia berpikir si Yogi akan dimarahi oleh penjaga sekolah itu dan kami pun bisa menertawakannya. Tapi yang terjadi ternyata hal lain. Saat itu yang mengintip kami dari balik dinding pagar adalah sosok makhluk yang dikenal dengan nama Genderuwo. Kami pun mengetahui semua yang terjadi dan apa yang dilihat si Yogi di dalam sekolah. Setelah si Yogi bercerita kepada kami semua. Setelah kejadian itu, kami jarang bermain hingga maghrib lagi, dan kami menghindari jalanan belakang sekolah. Lumayan sih ya ini ya ceritanya. Gak bisa ngebayangin gimana kalau itu terjadi pada kita ataupun adik kita ya. Emang sih ya, kayak seperti ceritanya Mas Andi. Kalau kalian pernah dengar ceritanya Mas Andi, dia pernah bercerita tentang pengalamannya waktu main di halaman pas maghrib gitu, dan dia disamperin sama kuntilanak dong, dan di saat itu juga si neneknya
lari keluar menggunakan sapu lidi dan mengibas-ngibaskan si kuntilanak itu. Terus kuntilanaknya itu terbang ke atas pohon mangga yang tingginya 3 meter. Masih inget banget aku itu. Dan itu bisa jadi ya, karena menurut kepercayaan di desa-desa ya, maksudnya yang masih di desa, beda banget lah anak di kota itu. Anak di kota mah, anak zaman sekarang itu walaupun udah maghrib, udah isya, dia masih tetep aja mah di luar, main-main di luar. Kalau di desa, ini pengalaman di desaku ya, di desa nenekku di daerah Nganjuk gitu ya. Itu rumahnya nenekku dulu tuh pelosok banget gitu loh. Jadi di belakang itu banyak banget pohon-pohon pisang, pohon bambu kayak gitu kan, kebon kayak gitu loh. Terus ada anaknya tetangga itu mainan gitu di belakang. Pas waktu itu kalau nggak salah kejadiannya aku masih SD kelas 6, iya, mau SMP pokoknya, sekitar tahun 2003-an. Nah, tetanggaku ini, anaknya tetangga itu masih dibilang SD juga sih, masih kelas 1 kelas 2 lah gitu. Nah, dia itu lagi main sama temennya di belakang gitu kan. Terus temennya ini dipanggil sama ibunya buat pulang. Akhirnya temennya ini pulang. Terus si anaknya tetangga ini nggak mau pulang dong, masih main-main di situlah gitu. Nah, nggak lama kemudian si ibunya ini, si tetanggaku ini nyari anaknya, manggil-manggil. Dan ternyata pas dipanggil-panggil itu nggak ada sautan. Tapi pas dilihat itu, maksudnya dia nyamperin ke belakang itu, anaknya ini udah nggak ada, tapi barang-barang mainannya itu masih ada di situ tergeletak gitu loh. Jadi dia tuh main masak-masakan gitu dari belakang. Bingung dong, dia cari ke rumah temennya, dan di rumah temennya tuh nggak ada semua. Dia mikirnya ini diculik orang waktu itu, panik-paniknya itu diculik orang mikirnya itu. Habis itu nunggu sampai jam berapa ya? Jam 8-an itu gak ada kabar. Akhirnya dia lapor polisi. Tapi sama di kepolisian gak bisa bikin laporan, karena biasanya kalau kita melaporkan orang hilang ataupun barang hilang itu minimal 1 kali 24 jam. Ya udah deh ya, dia langsung dong, ibunya ini inisiatif ke Pak Ustadz buat nanyain, maksudnya kan kayak nerawang gitu loh, anaknya ini lagi di mana gitu kan. Mungkin ya khawatir, udah dicari sampai nangis-nangis keliling-keliling kampung gak nemu. Nah, setelah diterawang ternyata Pak Ustadz ini bilang kalau anaknya ini dicolong sama wewe gombel. Kalian tahu wewe gombel kan ya? Jadi kalau kalian nggak tahu bentuknya wewe gombel, kalian bisa search aja di Google, ketik aja wewe gombel, terus kalian lihat di situ bentuk wewe gombel tuh kayak gimana. Jadi kalau setauku ya, bentuk wewe gombel itu dia itu tinggi, gede. Terus bagian, mohon maaf ya, payudaranya itu panjang banget sampai tanah. Nah, menurut cerita kalau ada anak yang diculik sama wewe gombel, itu biasanya dia dikasih makan makanan enak dan disusuin sama si wewe gombelnya itu pakai payudaranya dia. Dan dia biasanya makannya itu bareng sama anak-anaknya wewe gombel gitu deh. Dan anaknya wewe gombel itu katanya biasanya disebut dengan kata gerandong. Jadi gerandong itu katanya itu hasil perkawinan dari wewe gombel sama genderuwo, kayak gitu deh. Udah kan, dia makin panik dong, takut anaknya nggak bisa balik. Akhirnya kata si Pak Ustadz bisa balik, tapi dengan ini kayak semua orang yang ada di kampung itu keliling kampung. Kalian pernah dengar nggak sih keliling kampung terus bunyi-bunyiin
alat dapur kayak panci, wajan, gitu-gitu deh dibunyi-bunyiin keliling kampung, keliling kebun supaya anak ini bisa balik. Dan itu dijalanin selama kurang lebih 1 jam. Dan di saat itu tepat jam 10 malam, jam 10 malam lebih lah kurang lebih ya. Anak itu ketemu dong. Dia nangis di bawah pohon bambu yang gak jauh dari rumahnya. Kayak gitu. Serem sih ya. Apalagi disusuin lagi. Gak bisa ngebayangin cuy, disusuin bebek gombel. Rasanya gimana? Tapi ini bener loh terjadi, benar terjadinya kayak gitu. Mungkin kalau kalian punya pengalaman horor kayak gitu, kalian bisa langsung aja sih bagi cerita di podcastkisahhoror@gmail.com. Itu sepenggal cerita dari tetangga desaku. Oke Mas Dwi, terima kasih buat ceritanya. Ya, lumayan ini ceritanya lumayan serem. Gak bisa ngebayangin gimana kalau itu terjadi dengan kita juga gitu ya. Anjir lah, diculik sama setan. Kalau dia si Mas Andi kan dia kan dihantui sama bojonya bebek gombel, si Gendruwo. Gendruwo itu gede banget loh. Banget. Oke, kita lanjut aja langsung ke cerita kedua. Dan cerita kedua kali ini datang dari bentar. Cerita kedua kali ini datang dari email juga. Kok nggak bisa? Oh enggak, ini datang dari DM. Judulnya Cerita Kos yang Berhantu. Waktu itu sudah menunjukkan pukul siang hari. Entah mengapa, aku sangat terasa mengantuk dan badan pun terasa lelah. Aku pun memutuskan untuk tidur, terasa nyenyak dan aku pun terbangun menjelang sore. Ketika bangun, tiba-tiba saja muncul sosok wanita dengan separuh wajahnya yang terbakar sambil menggendong anak kecil. Ketika aku bertanya, wanita dan anak yang digendongnya hanya terdiam dan pergi ke arah dapur, dan tiba-tiba saja menembus tembok dapur. Betapa terkejutnya aku melihat hal yang sangat menyeramkan dengan kedua mata kepalaku sendiri. Langsung saja aku membaca doa dan sholat asar. Ketika malam telah tiba, entah mengapa, semenjak kejadian sore tadi, masih sangat membekas di pikiranku dan aku pun memutuskan untuk menginap di kamar kos sebelah milik temanku. Dan aku pun menceritakan kejadian yang menimpaku sore tadi kepada temanku. Temanku tidak terkejut dan malah menceritakan kisah di balik sosok ibu dan anak yang sedang digendongnya itu. Ternyata ada sumur tua yang terletak tepat di belakang kamar kosku dan dulu ada sebuah tragedi. Seorang wanita yang mati karena bunuh diri dengan membakar dirinya karena dia hamil di luar nikah dan pasangannya tidak mau bertanggung jawab. Wanita itu membakar diri dan lompat ke dalam sumur tersebut. Singkat, jelas, padat, lumayan serem. Bagiku ini lumayan serem ya. Tapi soalnya singkat banget ceritanya, anjir. Jadi dia tuh menceritakan, dia nggak mau disebutin namanya ya. Dia nyeritain waktu dia tidur siang, dia tiba-tiba dia itu dikagetkan sama sosok wanita dengan separuh wajahnya yang terbakar sambil ngegendong anaknya. Dan pada saat dia nanya sama wanita itu, si cewek ini diem malah jalan ke arah dapur terus menghilang nembus tembok. Terus ternyata pas dia cerita ke temennya malah bilang kalau
si ibu dan anak itu adalah korban bunuh diri karena hamil di luar nikah. Kayak gitu deh. Oh my gosh. Ini sih lumayan serem ya. Mungkin dia mau ngasih tahu aja sih, hello, ini ada aku di sini. Terus dia mau berbagi cerita, berbagi kisah kelamnya gitu kayak, atau gimana, aku nggak ngerti. Kos-kosan itu selalu menyimpan misteri ya. Menyimpan banyak misteri kos-kosan. Pokoknya tempat-tempat buat nginep itu kayak kos-kosan, hotel, apartemen itu selalu menyimpan banyak misteri. Karena di situ tuh pasti banyak banget kejadian bunuh diri, kejadian dibunuh, kejadian apalah kayak gitu. Sumpah serem kalau kos-kosan itu. Gak bisa ngebayangin. Ceritanya singkat jadi agak kurang greget juga sih. Oke terima kasih buat ceritanya. Kita langsung lanjut aja ke cerita terakhir, cerita ketiga. Dan cerita ketiga ini datang dari email. Halo Kak Ana, halo podcast kisah horor. Aku mau cerita nih. Jadi ceritanya berawal dari temen aku waktu aku dulu masih SMA. Kalau nggak salah sih waktu itu malam minggu ya, udah agak lupa aku. Temen aku pas itu ada yang ulang tahun, namanya Maya. Jadi kami ada rencana malam harinya manggang ikan di rumahnya. Malam itu selesai kami belanja ikan di pasar, kami naik mobil ke rumah Maya. Wih, SMA cuy udah naik mobil. Sesampainya di rumahnya, acara berlangsung hingga pukul 10 malam. Selesai acara Ultamaya, kami langsung manggang-manggang ikan sambil berfoto-foto bareng. Lumayan buat narsis foto profil Facebook. Sebelumnya sih sejak pertama masuk halaman rumahnya Maya, kayaknya perasaanku gak enak. Soalnya halaman rumah Maya gelap banget. Persis kayak di kuburan di malam hari. Rasanya aku kepengen pulang. Tapi karena aku ngehargain mereka, jadi aku terpaksa ikut mereka. Jam udah nunjukin pukul 11:30 malam. Ikan yang kami panggang belum semuanya mateng. Gara-gara teman-temanku asik berfoto-foto ria. Akhirnya aku juga yang capek manggangin ikan sendirian. Jenuh juga dari tadi nungguin ikan bakar belum semuanya mateng. Tapi aku sedikit tersenyum, senang waktu ada temennya si Maya manggil aku untuk foto bareng. Dengan senyum manisnya, dia maksa aku untuk foto bareng dia. Padahal aku nolak foto bareng dia. Malu aku, hehehe. Lagian aku naksir juga sama dia. Malah curcol. Siapa sih yang gak seneng diajak foto bareng? Iya. Abis malu apalagi sama orang yang kita sukain. Mbak. Siap aku foto bareng cewek yang aku sukain. Oh, cowok dia. Siap aku foto bareng cewek yang aku sukain. Rupanya si Maya minta gantian aku yang motret. Seingat aku sih kayaknya mereka foto bertiga. Foto pertama sih gak ada apa-apa. Biasa aja, tapi waktu aku foto mereka bertiga dari belakang, foto yang ini ada yang aneh. Soalnya di sebelah kanan Maya ada seseorang laki-laki make baju warna hitam tanpa kepala. Anjir lah. Si kepala buntung tung. Rinding cuy. Foto yang ini ada yang aneh. Udah dong. Arahnya menghadap kamera. Kepalanya aku lihat foto persisnya di sebelah kiri, di pas banget di
di atap kandang ayam. Bentar. Foto yang ini ada yang aneh. Soalnya di sebelah kanan Maya ada seorang laki-laki pakai baju warna hitam tanpa kepala. Ya. Arahnya menghadap kamera. Kepalanya, dia ngelihat foto tanpa kepala seseorang laki-laki yang tanpa kepala, tapi dia ngelihat kepalanya itu ada di sebelah kiri, di pas banget di atap kandang ayam. Tinggi dong. Langsung aku panggil, nggak tinggi dong, kandang ayam itu kan pendek ya. Langsung aku panggil temanku cowok dan ngasih tahu tentang foto itu. Alhasil, kami berdua nggak bisa bicara seperti patung. Di hati udah campur aduk antara pengen nangis sama ketakutan yang teramat sangat. Akhirnya salah satu dari temanku yang aku foto melihat kami yang sedari tadi diem kayak orang blow on ngerasa aneh. Seraya memanggil namaku dan temanku yang sedari tadi sama seperti aku. Kami berdua hanya bisa terdiam. Tetapi akhirnya aku berusaha jalan dan ngasih tahu sama mereka apa yang terjadi. Tiba-tiba cewek yang aku foto bertiga menjerit histeris melihat foto yang ku ambil sambil ketakutan. Pada waktu itu juga ayahnya Maya yang dari tadi di dalam rumah langsung keluar melihat keadaan kami yang semuanya ketakutan. Selesai salah satu dari teman kami ngasih tahu sama ayahnya Maya apa yang terjadi, tiba-tiba ibunya Maya bilang, "Udah, gak usah dilanjutin nak. Sekarang kalian semua masuk ke rumah, istirahatlah." Sampai pagi, satu di antara kami gak ada yang tidur. Takut kalau hantu yang kami foto itu muncul secara tiba-tiba. Keesokan harinya kami semua berencana mau cuci foto itu. Tapi tukang cucinya gak mau nyuciin foto. Alasannya mereka takut bakal terjadi hal yang gak diinginkan sama mereka. Semua tempat nyetak foto kami datengin, tapi jawabannya sama. Mereka semua gak ada yang mau nyuciin. Yang terakhir aku sempat bilang sama mendiang ayahku. Kata ayahku, foto itu mending dihapus saja, jangan dicuci. Kalau kami cuci, foto itu akan berakibat fatal bagi yang difoto. Gak tahu kenapa, tetapi pada akhirnya salah satu teman dari kami mengupload foto itu ke Facebook. Temanku yang namanya Maya tadi meninggal 5 hari setelah foto itu diupload ke Facebook. Akhirnya aku percaya sama kata-kata ayahku dulu dan kami sepakat untuk menghapus foto itu biar gak terjadi buat teman kami yang lainnya. Sampai sekarang aku masih trauma kalau mengingat hal itu. Kejadian ini terjadi di Brastagi, Sumatera Utara awal tahun 2011 lalu. Semoga bermanfaat bagi kita semua bahwa dilarang banget nyuci foto yang ada hal-hal gaibnya dan juga dilarang foto ganjil seperti foto bertiga atau berlima. Sekian dan terima kasih. Anjir lah, ini serem banget ya. Maksudnya ada gitu ya, kita foto gak sengaja, ada sosok yang gak sengaja ke foto, terus orang yang ngupload foto itu ke sosmed ataupun nyetak foto itu meninggal cuy. Dan ini terjadi sama yang punya rumah sama yang ulang tahun. Dia meninggal setelah 5 hari ngupload itu foto di Facebook. Ada ya yang kayak gitu? Ini yang jadi pertanyaan cuy. Aku masih belum tahu sih ya untuk masalah kayak gini ya. Soalnya kan menurutku sih banyak banget sih ya orang yang ngupload foto aneh di sosmed, tapi
nggak terjadi apa-apa, dan ini anehnya dia malah meninggal. Ya turut berduka cerita sih buat temennya si Mas. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi ya aneh gitu loh. Kok bisa? Aneh pokoknya. Kecuali itu sosok mungkin kiriman yang tugasnya emang buat nyelakain yang punya rumah. Bisa jadi ya. Bisa jadi itu. Gak bisa ngebayang deh, kasihan orang tuanya. Anjir lah. Aku biasanya main explore guys di tempat-tempat horor lah. Nanti kalau misalnya aku explore di tempat horor, terus aku upload di YouTube, nggak taunya ada sosok setan yang nongkrong di situ, mati dong aku. Kan aku ngupload itu video ke YouTube, ditonton banyak orang. Anjir lah. Oke, makasih ya ceritanya. Terima kasih buat teman-teman semua. Udah 3 cerita yang aku bacain. Dan menurutku yang paling klimaks horornya adalah cerita yang terakhir ini ya, karena ini foto bisa ini cuy, bisa merenggut nyawa gitu loh. Anjir lah. Ya bener sih kata orang, jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati, biasanya kayak gitu. Jangan foto ganjil gitu, nanti pasti ada yang mati salah satu. Ada sih omongan yang kayak gitu, tapi kan itu mitos gitu loh. Itu hanya mitos, gak mungkin. Masa kita mau foto berdua, nanti yang ketiga setan dong. Aduh, gak tahu deh. Oke, cukup sekian dulu cerita kali ini. Udah 30 menit aku nemenin kalian, 30 menit lebih ya, aku udah nemenin kalian membacakan cerita-cerita horor. Dan aku ingetin buat teman-teman kalian, teman-teman semua yang punya cerita-cerita horor, baik itu cerita pengalaman dari teman, kakak, adik, saudara, ayah, ibu, nenek, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya melalui podcastkisahhoror@gmail.com atau di DM Instagram podcast kisah horor atau DM Instagram Ana Olive. Dan jangan lupa jika kalian suka dengan explore tempat terbengkalai, kalian bisa langsung aja subscribe channel YouTube aku, namanya Ana Olive. Tolong bantu ya, subscribe, like, komen, dan share. Dan sebenarnya sih hari Kamis ini tadi aku mau upload video aku yang explore tempat penampungan TKW yang pernah aku ceritain, ada aku digandolin sama kuntilanak gitu ya. Tapi tadi malam niat kan seharusnya jadwalnya jam 8 ya aku upload itu, tapi entah kenapa videoku nggak bisa ke-publish gitu. Jadi kayaknya telat, besok baru bisa. Hari Jumat ya. Oh, hari ini ya Jumat ya. Hari Jumat nanti malam baru bisa ke publish. Dan jangan lupa tonton ya video terbaruku. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan podcast kisah horor ini sudah eksklusif di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun di Anchor. Jangan lupa follow agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor lainnya. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan dan sampai jumpa.